Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 42. Melanjutkan cerita sebelumnya, mata Dewa Hongmeng. Tan Yun mengeluarkan cahaya merah aneh dari pupilnya, menusuk mata Xiang Fei. Segera, tatapan ketakutan di mata Xiang Fei digantikan oleh kebodohan. Kamu tinggal di sini. Setelah Tan Yun memerintahkan Xiang Fei yang bermata kusam, dia melakukan langkah Dewa Hongmeng dan berkedip ke arah Chu Heng. Desir-desir. Meskipun dia tidak bisa mengejar Chu Heng untuk sementara waktu, meskipun Tan Yun juga curiga bahwa senjata kekaisaran leluhur terbaik yang dikendalikan oleh Chu Heng mungkin benar-benar keluar dari formasi dan melarikan diri. Namun, mata Tan Yun mengungkapkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Cambuk kematian. Betul sekali. Tan Yun menggunakan cambuk kematian, salah satu dari 3 kekuatan magis terkuat di formasi pedang Hongmeng Tu. Tiba-tiba, titik cahaya hitam seukuran sebutir beras muncul dari Hongmeng Void, tergantung di atas kepala Chu Heng, dan tiba-tiba berubah menjadi cambuk raksasa hitam sepanjang 1 juta kaki. Hu. Cambuk penghancur maut seperti naga hitam, melilit Senzu dengan kecepatan yang sangat cepat, mulai menarik Senzu, dan bergerak kembali ke arah Tan Yun. Apa-apaan ini? Chu Heng meraung dengan suara serak, melonjak ke udara dari Senzu. Kekuatan leluhur guntur meletus dari tubuhnya, dan dia terbang menuju tepi formasi. Ekspresi Tan Yun masih dingin dan menakutkan, dan dia mengejar Chu Heng dengan santai. Ketika Chu Heng hendak terbang ke tepi formasi, dia membanting tangannya ke arah tirai cahaya. Tiba-tiba, seberkas cahaya yang dipadatkan oleh kekuatan kakek guntur, dengan kehampaan penuh retakan, membombardir tirai formasi. Jangan lakukan hal sia-sia. Bahkan orang dari kesempurnaan agung dari ranah kaisar leluhur mungkin tidak dapat mematahkan formasiku. Melihat layar utuh seperti sebelumnya, mata Chu Heng menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Tan Yun, jangan bunuh aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Chu Heng ketakutan oleh Tan Yun dan mengencingi celananya. Dia berbalik di udara, menatap Tan Yun, matanya menunjukkan keinginan untuk hidup. Jika kamu membuat kesalahan, kamu akan membayar harga, dan hargamu adalah kematian. Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah dan melintasi puluhan juta meter dalam kehampaan. Saat dia muncul di depan Chu Heng, dia menendang Chu Heng di dada. Kaca. Tulang rusuk dada Chu Heng patah, darah menyembur dari mulutnya, dan dia ditendang ke udara oleh Tan Yun. Setelah tubuhnya menghantam tirai formasi, kekuatan Raja Leluhur ditembakkan dari formasi seperti panah tajam, membawa paha darah, dan menembus tubuh Chu Heng. Ketika Chu Heng berteriak, sosok Tan Yun melintas dan muncul di depan Chu Heng, tangan kanannya memutar cakarnya dan mencengkram leher Chu Heng. Retak. Tan Yun tampak acuh tak acuh, dan kelima jari tangan kanannya perlahan menusuk leher Chu Heng, dan darah menyembur keluar dari leher. Apakah kamu tidak ingin melarikan diri? Oke, aku akan membiarkanmu melarikan diri. Tan Yun menggoyangkan kaki kanannya ke udara, bang. Chu Heng mematahkan lututnya dan terbang menjauh dari tubuhnya dengan kakinya yang patah. Aku tidak akan lari, Tan Yun, apa yang ingin kamu ketahui? Aku akan memberitahumu segalanya, mohon jangan bunuh aku. Chu Heng gemetar kesakitan, dan berkata, tidak ada yang mengirimku untuk berurusan denganmu, benar-benar tidak. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum, tidak ada. Kalau begitu kita tidak pernah bermusuhan, mengapa kamu ingin membunuhku? Chu Heng mengecilkan lehernya dan berbisik, aku saudara tiri Chu Hen. Bicaralah lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Wajah Tan Yun dingin. Ya, Chu Heng berkata, Chu Hen adalah kakak tiriku. Tan Yun mencibir, benar-benar aneh. Kakak laki-lakimu dan aku tidak memiliki kebencian. Bahkan dalam permainan alkimia, aku baru saja memenangkannya secara terbuka. Kamu merasa kesal, mengira aku membuat kakak laki-lakimu malu, jadi kamu ingin membunuhku, kan? Chu Heng mengangguk dengan hati-hati. Mendengar ini, hati Tan Yun meledak menjadi amarah.
Dia mencengkram leher Chu Heng dengan tangan kanannya, menarik tangan kirinya, dan menarik busur kiri dan kanan di wajah Chu Heng. Papa. Tan Yun berbisik dan berkata dengan suara yang dalam, aku membenci orang sepertimu yang tidak menghargai hidup. Itu karena kamu pikir kamu ingin membunuh orang ketika kamu melihat orang lain kesal. Apa logikanya? Kau bajingan sialan. Sudah kubilang, aku punya banyak orang yang tidak nyaman denganku, tapi aku tidak pernah membunuh siapapun. Apa kamu ingin membunuh ketika kamu melihat orang lain kesal? Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun benar dan membenci sampah seperti Chu Heng. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Chu Heng benar-benar tidak dapat dikenali. Tan Yun, kamu tidak bisa membunuhku, jika tidak, kamu akan dihancurkan. Kata Chu Heng dengan samar. Haha, tahukah kamu, dulu ada banyak orang yang mengancamku sepertimu, tapi pada akhirnya, mereka semua mati, dan aku hidup dan sehat. Tan Yun tersenyum. Tan Yun, aku benar-benar tidak membohongimu. Chu Heng berkata sesekali, jika kamu membunuhku, kakak laki-lakiku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Dan juga, Tan Yun menyela, tidak peduli seberapa baik Chu Hen, dan seberapa baik ayah Si Feng. Si Feng, aku membunuhnya, dan aku tidak peduli jika dia membalas dendam padaku. Apakah aku akan peduli dengan kakakmu? Tan Yun, dengarkan aku. Suara Chu Heng menjadi semakin lemah. Nama ayahku adalah Chu Xiaotian. Dia adalah orang kuat yang diundang oleh penguasa istana dari luar istana belum lama ini. Tidak ada yang lain, penguasa istana sekarang akan mengkanosasi ayahku menjadi wakil penguasa istana. Jika kamu membunuhku, bagaimana ayahku bisa mengampunimu? Mendengar ini, alis Tan Yun berangsur-angsur mengernyit. Tidak diragukan lagi Tan Yun merasa khawatir. Jika ayah pihak lain benar-benar disebut sebagai wakil kepala istana, dia pasti akan marah. Melihat bahwa kata-katanya benar, Chu Heng berkata, Tan Yun, aku bersumpah, apa yang aku katakan itu benar, dan aku juga berbuat baik untukmu. Tan Yun, selama kamu tidak membunuhku, aku bersumpah tidak akan pernah merepotkanmu lagi, sungguh. Ketika Chu Heng bersumpah, dia mengutuk dalam hatinya, Tan Yun, kau sialan, selama aku tidak mati hari ini, aku tidak akan mengganggumu, tapi kakak laki-laki dan ayahku pasti akan membunuhmu. Tepat ketika Chu Heng memutuskan bahwa Tan Yun akan memilih untuk berkompromi, kata-kata Tan Yun berikutnya membuatnya merasa seperti telah jatuh ke dalam gua es. Tapi melihat Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, keraguan bukanlah karakter Tan Yun saya, dan menyusup bukanlah kepribadian saya. Saya hanya membunuh mereka yang pantas dibunuh. Tidak ada yang perlu diragukan. Chu Heng menghabiskan seluruh kekuatannya dan berteriak, Tan Yun, apakah kamu harus membunuh mereka semua? Tan Yun melirik Chu Heng dan tersenyum, iya, aku hanya ingin membunuh mereka semua. Tan Yun, izinkan saya memberitahu Anda tidak jauh dari kematian jika Anda membunuh saya. Chu Heng meraung dengan suara serak. Tan Yun tersenyum dan melemparkan Chu Heng yang terluka parah dengan tangan kanannya ke depan. Ketika Chu Heng menghantam tirai susunan, dia ditelan oleh 11 kekuatan leluhur yang keluar dari tirai formasi, tanpa menyisakan tulang. Setelah membunuh Chu Heng, Tan Yun melambaikan tangan Chu Heng ke tangannya. Tan Yun awalnya mengira cincin leluhurnya akan memiliki 20 juta batu leluhur terbaik yang dia beli untuk bahan pemurnian, tetapi dia kecewa. Hanya ada 300.000 batu leluhur terbaik, 50.000 batu leluhur kelas atas, dan 3 botol pil leluhur kelas atas di cincin leluhur. Ada juga beberapa sumber daya pelatihan yang tidak dibutuhkan Tan Yun jika dia tidak membutuhkannya, tetapi dia memasukkan batu leluhur dan pil kaisar leluhur terbaik ke dalam cincin leluhur. Segera, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, melesat di depan Xiang Fei, yang tampak kusam. Setelah Tan Yun mengangkat mata Dewa Hongmeng, Xiang Fei segera berlutut dalam kehampaan, tubuhnya yang menggoda bergetar, dan menatap Tan Yun dengan air mata, Tan Sengxi, tolong jangan bunuh aku. Aku bisa melayanimu sebagai budak dan pembantu. Kamu bisa memakaiku sesuka hati, oke? Tan Yun tersenyum dingin, mungkin di mata Chu Heng, kamu cantik, tapi menurutku, kamu jauh dari istriku. Kamu tidak harus munafik, lagi pula kamu tidak melakukan apapun padaku barusan. Xiang Fei sangat gembira, dan berkata, terima kasih Tan Sengxi karena tidak membunuh.
Terserah padamu untuk membunuhmu atau tidak. Tan Yun berkata, selama kamu tidak ingin membunuhku, aku akan mengampunimu untuk tidak mati. Xiang Fei terlihat tulus, Tan Sengxi, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmeng, dan setelah mengendalikannya, dia bertanya, kamu baru saja, pernahkah kamu berpikir untuk membunuhku? Ya, kata Xiang Fei dengan ekspresi tumpul, dan Tan Yun menusuk kepala Xiang Feng dan jiwa serta janinnya mati. Setelah Tan Yun menyingkirkan pedang pembunuh Hongmeng, ekspresinya menjadi serius, meskipun kematian Chu Heng, menurut aturan istana, dia bersalah atas kematian, tetapi Chu Xiaotian tetap tidak akan membiarkanku pergi. Jika Chu Xiaotian belum menjadi wakil kepala istana, saya akan menunggu dia datang mencari saya. Jika dia benar-benar menjadi wakil kepala istana, saya akan bersikap seperti bertemu dengannya. Memikirkan hal ini, Tan Yun memutuskan bahwa tidak akan ada hal khusus di masa depan, jadi dia akan tinggal di domain bintang seni dan tidak pergi kemana-mana, jadi dia tidak akan memberi musuh kesempatan untuk membunuhnya. Sudah waktunya untuk kembali ke domain bintang 4 seni. Tan Yun mengangkat susunan pedang Hongmeng Tu dan memasukkan 11 pedang Hongmeng ke dalam cincin leluhur. Ketika Tan Yun hendak membahas senzo terbaik Chu Heng, suara surga terdengar di benaknya. Tan Yun, kemampuanmu untuk melompati level yang lebih tinggi benar-benar mengejutkanku. Mendengar suara yang familiar, tubuh Tan Yun bergetar. Ketika dia melihat ke langit dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun, dia menggunakan mata Dewa Hongmengnya. Baru pada saat itulah dia melihat bahwa di lautan awan yang luas, dalam formasi pedang, Sangguan Yuxin sedang duduk bersila, melihat ke bawah. Dan dalam kehampaan di depannya, ada seorang lelaki tua bertopeng dengan rambut putih berdiri di udara. Kakak Sangguan, mengapa kamu ada di sini? Tan Yun sangat penasaran. Sangguan Yuxin berkata dengan suara tenang, sejak kamu meninggalkan istana penguasa lebih dari sebulan yang lalu, aku telah mengikutimu secara diam-diam. Jangan salah paham, tuanku yang menyuruhku melakukan ini. Tuanku dia khawatir, karena permainan 4 keterampilan akan membuat murid domain bintang manusia membencinya dan akan merugikanmu, jadi Tuan membiarkan aku melindungimu diam-diam. Untungnya, aku di sini, kalau tidak, kamu benar-benar berbahaya. Mendengar ini, hati Tan Yun sangat berterima kasih kepada Zizi dan Sangguan Yuxin. Pada saat yang sama, dia melirik lelaki tua bertopeng itu, dan berkata, Saudari Sangguan, maksudmu lelaki tua ini ingin membunuhku? Iya, Sangguan Yuxin berkata dalam transmisi suara, Tan Yun, Anda harus melarikan diri kembali ke domain bintang 4 seni. Saya baru saja melawannya, saya seharusnya tidak sekuat dia. Mata Tan Yun bersyukur dan transmisi suara berkata, Saudari senior Sangguan, saya akan membalas kebaikan Anda. Kakak Sangguan, apakah kamu tahu siapa dia? Dan jika aku pergi, apa yang akan kamu lakukan? Sangguan Yuxin berkata dalam transmisi suara, saya tidak tahu siapa dia. Mengenai keselamatan saya, jangan khawatir. Saya adalah satu-satunya murid Tuan Istana. Dia tidak berani membunuh saya. Juga, di dalam hatinya, kamu sama sekali bukan lawan Ling Yun, Chu Heng dan yang lainnya. Dia pikir kamu sudah mati. Setelah 1 jam, dia akan mengangkat formasi pedang. Jika dia menemukan bahwa kamu tidak mati, dia mungkin tidak akan membiarkanmu pergi. Apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah melarikan diri kembali ke domain bintang 4 seni secepat mungkin, dan aku akan menahannya untukmu. Juga, setelah kembali ke domain bintang 4 seni, jangan pergi sesuka hati jika tidak terjadi apa-apa. Setelah mendengar ini, Tan Yun memandang Sangguan Yuxin, mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih senior Sangguan. Kakak Sangguan, hati-hati. Setelah meninggalkan kalimat, Tan Yun melakukan langkah Dewa Hongmeng, melintas di atas hutan dengan kecepatan ekstrim, menghilang ke pandangan Sangguan Yuxin sambil bernapas. Melihat kepergian Tan Yun, Sangguan Yuxin sedikit terkejut. Tidak ada keraguan bahwa dia terkejut dengan bakat dan kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan hari ini. Tidak ada keraguan bahwa Sangguan Yuxin adalah gadis surga yang sombong, dan jenius di antara para jenius di kuil Tianmen. Dia tidak pernah mengagumi seorang pria sebelumnya. Sampai saya bertemu Tan Yun. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah dia memberikan perhatian yang begitu serius kepada pria yang akan pergi.
Orang suci Sangguan, bagaimana menurutmu? Pria tua bertopeng dan berambut putih itu memandang Sangguan Yuxin, yang duduk bersila dalam formasi pedang, dan berkata dengan enteng. Apa yang orang suci ini ingin lakukan denganmu? Sangguan Yuxin berkata dengan dingin. Tiba-tiba, Sangguan Yuxin menatap pria tua bertopeng itu, alisnya mengernyit. Dia merasa mata orang lain itu sepertinya telah dilihat dari suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Saya mengerti. Setelah beberapa saat, Sangguan Yuxin berbicara. Apa yang kamu mengerti? Kata lelaki tua bertopeng dan berambut putih itu. Sangguan Yuxin yang pandai berkata dengan dingin, ini bukan wajahmu yang sebenarnya. Meskipun kamu telah mengubah wajahmu, kamu juga telah menutupi wajahmu, dan bahkan matamu tidak berubah. Tapi kamu tidak bisa mengubah sorot matamu. Jika aku tidak salah menebak, kamu akan menjadi Chu Hen, kan? Mendengar ini, mata lelaki tua itu tidak bergolak, dan dia tertawa dan berkata, bagaimana menurutmu itu tidak ada hubungannya dengan yang tua hanya bertanggung jawab, tidak membiarkanmu menyelamatkan Tan Yun. Mungkinkah aku salah menebak, dia bukan Chu Hen? Sangguan Yuxin bingung, karena dia mengamati kata-katanya dan menemukan bahwa ketika dia mengatakan bahwa pihak lain adalah Chu Hen, tidak ada jejak warna lain di mata pihak lain. Memikirkan hal ini, Sangguan Yuxin berhenti memperhatikan lelaki tua itu, dan selama 1 jam berikutnya, lelaki tua itu juga mengabaikan Sangguan Yuxin. Sangguan, 1 jam telah berlalu. Pria tua bertopeng dan berambut putih itu membalikkan tangan kanannya, dan sebuah pil yang menunjukkan rasa berkabut muncul di tangannya. Tidak diragukan lagi dia berkata, setelah menelan pil ini, aku akan membiarkanmu pergi. Ini dia pil. Sangguan Yuxin menjadi waspada.